Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada video kali ini dalam surat Al-An'am ayat 59, mari kita baca bersama. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Anda lihat pada kata jatuh, ya. Jadi kata jatuh ini kita pakai untuk membahas tentang gerak jatuh bebas. Di mana definisi jatuh itu bagaimana? Kalau di dalam Al-Quran, definisi jatuh di situ menyangkut zikirnya suatu benda. Jadi suatu benda dia jatuh, semua itu diketahui oleh Allah. Artinya diilmui Allah dan ada ilmunya. Jadi benda yang jatuh dalam ayat yang lain itu ada juga batu yang jatuh meluncur. Karena apa? Karena takut kepada Allah. Jadi aktivitas di alam semesta, semuanya itu ada maknanya, dan selain Allah itu adalah makhluk, dan mereka semuanya itu adalah dalam rangka berzikir kepada Allah. Maka kita sebagai hamba yang lemah dan yang berpikir, kita sejatinya bisa mentadaburi ayat-ayat ini. Jadi ketika ada tanda-tanda dari Allah, tanda-tanda ayatnya, maka kita segera bersyukur, kemudian kita segera takjub dan mengambil ibrah dari kegiatan tersebut. Itulah hamba-hamba yang tidak mengkufuri tentang adanya Tuhan pencipta alam semesta. Berbeda dengan ilmuwan barat atau ilmuwan sekuler atau ateis, mereka ketika membahas alam semesta, mereka seolah-olah lepas dari bahasan tentang Tuhan. Jadi seolah-olah alam ini bekerja menurut hukum alam bekerja sendiri. Tuhan tidak ada peran sama sekali di situ. Ini berbeda dengan konsep, dengan world view atau cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang walaupun kita tidak memungkiri di Indonesia sebagian besar juga pengaruh pemahaman seperti itu. Jadi ketika bicara tentang alam atau sains, maka seolah-olah Tuhan itu tidak ada, tidak dibahas, tidak berperan terhadap semua aktivitas itu. Ya, ini satu ayat yang kita bahas pada tadabbur tentang gerak jatuh bebas. Ya, setelah kita membahas beberapa bahasan dalam gerak lurus berubah beraturan, jadi kita ulangi dari awal. Dari awal kita sudah membahas tentang kinematika atau gerak lurus. Kita langsung masuk ke pembagiannya, ya. Jadi gerak lurus ini ada GLB, kemudian di sini ada GLBB. GLBB ini terbagi menjadi dua hal. Yang satu ini untuk GLBB yang horizontal atau mendatar, kemudian yang GLBB vertikal, jadi vertikal. Nah, pada GLBB horizontal kita sudah dapatkan beberapa persamaan, yaitu untuk mencari kecepatan akhir adalah kecepatan awal, kalau dipercepat maka tambah akselerasi kali waktunya. Sedangkan untuk stepnya atau jaraknya, maka kecepatan awal kali waktu, kemudian setengah dari percepatan waktu kuadrat. Ya, apa itu sering orang menyebutnya itu dengan nama lain adalah GJB, ya, dengan nama GJB, gerak jatuh, jadi gerak jatuh bebas. Ya, gerak jatuh bebas, A itu kita ganti dengan percepatan gravitasi, S kita ganti dengan H, sehingga rumusnya
rumusnya otomatis menjadi VT sama dengan V0 plus GT, kemudian H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Jadi kalau secara rumus ini hampir-hampir sama, bentuknya sama. Ini pembahasan kemarin. Kemudian pada pembahasan selanjutnya, sebelum ke GLBB vertikal, kita juga telah membahas tentang grafik-grafik. Yaitu dalam pembahasan ini ada pembahasan tentang grafik-grafik. Ya, kemarin telah dibahas tentang grafik. Bagaimana cara membaca grafik, misalkan hubungan antara V dengan T, kecepatan dengan waktu, kemudian jarak dengan waktu. Nah, maka nanti semuanya ini kaitannya dengan akselerasi apa. Nah, itu sudah dibahas di pembahasan tentang gerak. Nah, yang akan kita bahas soal-soal ini adalah terkait dengan soal-soal gerak lurus ini. Untuk mempermudah, jadi bagi yang sudah punya buku, maka silahkan bisa Anda buka pakai buku Twin Master Outline Fisika ini, atau dalam materi, ya dalam materi bisa Anda lihat itu contoh-contoh. Jadi pada gerak lurus yaitu halaman 35. Jadi halaman 35. Silahkan Anda lihat di situ pembahasan kurva-kurva kemarin itu sudah ada contoh-contoh pembahasan soalnya. Jadi contoh pembahasan soal kalau grafik bagaimana contohnya sudah ada, kemudian kecepatan contohnya juga sudah ada, ini juga sudah ada banyak sekali contoh-contoh pembahasan soal, dari soal yang mulai yang agak mudah kemudian meningkat ke yang soal agak sulit. Jadi soal tipe SNMPTN, kemudian tipe SNMPTN, SPMB, jadi tipe-tipe soal masuk perguruan tinggi itu bisa dipakai untuk contohnya, sehingga Anda bisa berhasil ketika Anda sering mencoba. Ketika Anda sering mencoba, nanti Anda akan berhasil. Nah, soal-soal saya ambilkan dari buku Twin Master Outline Fisika ini. Ya, untuk soal yang pertama kita lihat sebuah grafik yang menghubungkan antara kecepatan terhadap waktu ditambahnya seperti ini. Jadi pertama kali kecepatannya naik, terus kemudian GLB, kemudian diturun direm, kemudian konstan lagi, kemudian direm lagi. Pertanyaannya adalah, ini adalah perlu Anda ketahui bahwa ini adalah soal UN 2009. Pertanyaan adalah jarak tempuh benda 5 detik terakhir. Jadi 5 detik terakhir di sini ya, di sini sampai terakhir. Jadi kita arsir dulu. Nah, kita arsir dulu semuanya begini. Ya, ini berapakah jarak tempuhnya? Nah, pada pembahasan grafik telah Anda ketahui bahwa luasan grafik itu sama dengan jarak tempuh. Jadi, ini jarak tempuh itu sama dengan luasannya. Luasan yang diarsir ini. Yang diarsir. Maka langsung bisa kita perhitungkan ya. Berarti ini kita pecah menjadi dua benda. Benda pertama ini trapesium yang menjulang ini. Kemudian benda yang kedua adalah ini. Jadi ini berarti ini luasan 1. Ini luasan 1 ya. Ini luasan 2. Luasan 2-nya yang sebelah sini. Nah, itu tinggal dicari luasnya, nanti akan ketemu itulah jarak tempuhnya. Jadi kalau kita hitung berarti luas 1 tambah luas 2 semuanya dijumlah karena semua di atas sumbu T ini. Kalau ada yang di bawah maka itu mengurangi kalau perpindahan, tapi kalau jarak tempuh semuanya dijumlah. Nah, luas yang pertama ini trapesium adalah setengah, jumlah sisi sejajarnya adalah ini, berarti 20 tambah 40 ya, 20 tambah 40 dikali tingginya berarti yang sebelah sini. Kalau ini sisi sejajarnya ini berarti tingginya yang ini, tingginya adalah 6 kurangi 5 berarti 1 setengah. Sekarang yang luas kedua sisi sejajarnya adalah ini sejajar ya, berarti 6 sampai 10 berarti 4 tambah 6 sampai 9 berarti 3, jadi 4 tambah 3, tingginya adalah yang sebelah sini, ini tingginya ini, yang tingginya ini berarti 20. Nah, langsung saja nanti akan ketemu nilai 100 meter. Nah, sekarang kita akan membahas soal nomor 2. Jadi nomor 2 ini
adalah UN 2018. Jadi mobil A mengejar mobil B dengan laju tetap. Mobil A-nya 60, mobil A tertinggal sejauh 600 meter, jadi jaraknya 600 meter. Ketika itu mobil B melajunya kecepatannya 30, tetap juga. Jadi semuanya GLB ini. Jadi waktu yang dibutuhkan mobil A menyusul mobil B itu kira-kira berapa, gitu ya. Jadi waktunya kira-kira berapa? Ya, kita jawab. Ya, pertama-tama kita gambarkan dulu. Jadi perlu diketahui bahwa jadi misalnya ini mobil A di sini, ini A, kemudian di sini B. Nah, jarak dari mereka berdua ini adalah SAB itu 600. Nah, kemudian di dalam soal itu VA ini tetap, VA-nya 60, otomatis nanti dia akan mengejar karena lebih banter. Sedangkan VB sendiri itu adalah 30, sehingga dia akan terkejar. Maka dia nanti akan ketemu. Dia akan ketemu di sini. Ya. Dia akan ketemu di sini. Ya, sehingga di A dan B akan ketemu di sini. Ya. Berapakah waktunya? Itu yang dicari. Ya, jadi berapakah waktunya untuk mengejar itu? Maka untuk waktu kita lihat ini jaraknya, ya, jaraknya ini misalnya kita ambil jaraknya adalah X, jaraknya adalah X, maka nanti kalau jaraknya ini X, berarti jarak A dari pertemuan itu adalah 600 plus X, sedangkan jarak B sendiri adalah X. Nah, nanti seperti itu. Sedangkan untuk waktunya kan sama. Jadi waktunya itu dari A ke titik pertemuan ini misalkan ini waktunya itu adalah TA. Nanti yang sebelah sini waktunya adalah TB. Ya kan? Jadi waktunya sama. Karena ini startnya sama. Ya. Startnya sama terus sampai ketemu sini. Sehingga waktunya sama. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Karena ini GLB ya, semuanya tetap GLB, maka kita rumus SV kali T. Yang sama apa? Yang sama adalah T. Sehingga ini S per V. Nah, kita cari dari sini, maka TA karena waktunya sama, TB kita pakai ini, maka S per A, jadi SA per VA, SB per VB. Ya, kita lihat SA adalah ini X plus ini. Jadi SA adalah 600 plus X ya, 600 plus X. Kecepatannya adalah 60. Yang ini jaraknya adalah X. Kecepatannya adalah 30. Maka akan ketemu X. Sehingga apa? Ini tinggal dikalikan Islam jadi 600 plus X ya. Yang ini kita coret berarti 2, sehingga sini 2 sama dengan X 1, maka 600 plus X sama dengan 2X, alias 600 di sini adalah X. Nah, X nya sudah ketemu 600. Kalau sudah ketemu X berarti mudah ya, ketemu X berarti mudah ya, kita pilih salah satu. Karena TA sama dengan TB ya, kita pilih salah satu. Inilah waktu bertemunya. Ini sama dengan T ya, sama dengan T. Dari sini sampai ke sini sama dengan T. Sehingga ini kita pakai misalnya yang B. Berarti SB per TB per VB. Ya, SB-nya adalah X. Ya, SB-nya adalah X. X-nya ketemunya 600. Ini adalah 30. Nah, jadi ini jawabannya adalah
waktunya itu dibutuhkan adalah 20 sekon. Nah, jawabannya itu. Kita lanjut ke nomor 3. Jadi nomor 3 ini adalah saya ambilkan dari soal UN 2013. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 25 meter ya. Jadi ini adalah 25 meter ya. Di atas tanah, kecepatan benda itu saat berada pada ketinggian 5 meter di atas tanah itu berapa? Dengan gravitasinya adalah 10. Jadi misalkan begini, ini ada benda ya, ini benda seperti saya bilang kemarin bahwa massa tidak berpengaruh. Nah, ketika ini jatuh bebas, itu berarti informasi apa yang Anda dapatkan ya. Jadi ketika ini jatuh bebas, otomatis V0-nya adalah 0 karena ini jatuh. Nah, dengan pembahasan kemarin. Nah, H1 ini adalah 25 meter. Pertanyaan kan nanti ini kan sampai pada ketinggian tertentu, itu V-nya berapa? VT-nya berapa? Yaitu ini pada tinggiannya adalah 5 meter. Jadi di sini 5 meter. Nah, itu VT-nya berapa? Jadi seperti itu. Ini tidak rumit ya. Mari kita bahas. Jadi pada gerak ini H1 25, H2 itu adalah 5. Artinya tempuhnya berarti berapa? Berarti ya kan? Berarti tempuhnya berapa? Berarti ini hanya itu adalah jarak tempuhnya. Berarti kan nanti H1 min H2 ketemunya 20 meter. Ya, itu hanya. Nah, sekarang sudah diketahui H, kan kita mau nyari VT ya, kecepatan setelah ya. VT sama dengan V0 plus GT. Perlu diketahui bahwa G-nya ini positif atau negatif. Ini G-nya ya, G-nya ini positif atau negatif. Ya, tepat sekali, yaitu ini positif. Mengapa positif? Karena bergerak ke bawah, artinya dia makin cepat. Nah, sehingga ini masukkan positif, ini 0, ini 10, T-nya belum dapat, VT-nya belum dapat juga. Jadi semuanya belum dapat. Nah, ini T kita cari dulu di persamaan satunya lagi. Ya, Anda tahu persamaan satunya lagi apa? Yaitu pakai H. H V0T plus setengah GT kuadrat. Nah, V0-nya ini 0. Nah, ini yang memudahkan di sini. Otomatis V0 berarti 0. Ini setengah, ini 10, kemudian T kuadrat. Ininya 20. Ya, berarti ini 5, sehingga 20 per 5 sama dengan T kuadrat. Ya, dari sini, maka 4 di akar. Berarti ketemunya adalah 2 detik. Nah, ketika sudah ketemu 2 detik, maka kita masukkan 10 kali 2, berarti ini 20 meter per sekon. Inilah kecepatan pada ketinggian ini. Ya. Nanti ketika di semester 2 ada pembahasan tentang kerja dan tenaga atau usaha atau energi. Nah, di situ akan bisa dipakai cara mengerjakannya pakai cara yang lainnya juga. Jadi tidak hanya satu ini. Ya, sementara pembahasannya kita cukupkan untuk 3 soal. Untuk soal-soal nanti selanjutnya akan kita tampilkan dalam video yang bagian kedua. Intinya pada pembelajaran video kali ini kita telah tadabbur ayat Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 59, dan kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal untuk gerak lurus tema bagian pertama. Jangan lupa untuk selalu menyimak ayat-ayat Quran di dalam channel YouTube kami Nyinau Semesta. Salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.